ke informasi selanjutnya. Diduga cekcok rumah tangga dan terpengaruh minuman keras, seorang pria di Lumajang, Jawa Timur menikam istri muda dengan pisau. Akibatnya korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Lumajang. Video amatir ini memperlihatkan aksi seorang pria yang mengamuk sambil membawa pisau di Desa Sumber Anyar, Lumajang, Jawa Timur. Aksi yang dilakukan pria 32 tahun itu berawal saat terlibat cekcok dengan istri mudanya. Pelaku menikam korban dengan pisau. Tak berhenti sampai di situ, saat berpapasan dengan warga yang meneriakinya, pria itu pun menikam warga tersebut. Selain karena diselimuti emosi, diduga tersangka nekat berbuat sadis lantaran terpengaruh minuman keras. Awalnya mendatangi istri-istrinya atas nama saudari Tita ini untuk menyelesaikan permasalahan anak daripada korban. Tapi karena tersangka ini emosi dan informasi masih berada dalam pengaruh alkohol, yang bersangkutan menusukkan pisau tadi kepada korban. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti sepeda motor, pakaian para korban serta pisau. Tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara kedua korban kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Lumajang. Keduanya mengalami luka di punggung dan bahu. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Sungguh kita sayangkan perbuatan pelaku yang telah berbuat kasar kepada istri mudanya. Semoga kita doakan pelaku segera bisa menyesali perbuatannya. Ya, Ustaz, bagaimana melihat berita tadi? Setidaknya ada dua hal yang bisa kita kritisi ya, mulai dari pengaruh minuman keras sampai perlakuan kasar seorang suami kepada istrinya. Ya, Mas Ilham, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengikat dengan ikatan pernikahan, akad nikah, itu berarti Allah sedang memberikan kasih sayang di antara keduanya. Maka kelembutan, kasih sayang mencari ciri orang itu akan mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Jika tidak ada kasih sayang, tidak ada belas kasihan, bagaimana mungkin rumah tangga atau keluarga itu dalam keadaan sakinah atau dalam keadaan tenang dan bahagia. Karenanya diingat sebelum kita menikah bahwa kita sudah mengingat bahwa tujuan kita menikah untuk mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ketenangan, terhindar dari fitnah, mendapat pahala yang sangat besar. Karena dengan demikian kita dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan apapun dengan sengaja seseorang menelantarkan, apalagi kemudian mencelakakan, menyakiti, itu perbuatan yang amat sangat dilarang. Apa kata Nabi? Beliau bersabda, orang yang paling baik adalah yang paling baik dengan keluarganya. Berarti mafhumnya, orang paling buruk yang paling buruk dengan keluarganya. Suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri. Itulah sesungguhnya keluarga inti yang kita harus jaga. Karenanya Nabi SAW mengingatkan kalau ada persoalan antara suami dan istri, antara keluarga, maka sesungguhnya dapat diselesaikan dengan damai, diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Masih ada solusi untuk menjaga ikatan rumah tangga atau ikatan suami dan istri. Kalau seseorang mengetahui atau mendapatkan sesuatu yang tidak disukainya, di surat An-Nisa ayat 19, justru Allah akan menambah kebaikan-kebaikan pada kedua pasangan suami istri tersebut. Ya, Ustaz Atabik, syariat Islam juga membolehkan seorang istri meminta cerai karena tindakan kasar dari suaminya secara bertubi-tubi. Namun syariat juga mengatakan bahwa perceraian ini dibolehkan namun dibenci oleh Allah. Bagaimana menjelaskan ini, Ustaz? Ya, ini perbuatan yang boleh tapi dibenci. Berarti ada dua dimensi. Dimensi pertama bahwa cerai itu salah satu dari solusi yang Allah tawarkan. Kalau tidak ada tawaran atau solusi tersebut, mungkin orang akan mencelakakan, menganiaya, bahkan dilarang untuk membiarkan status istri nggak jelas gitu ya, atau status suami. Ini masih suami istri atau tidak? Karenanya ada solusi namanya perceraian. Yang kedua, kenapa dibenci? Karena tujuan pernikahan justru adalah untuk mengekalkan kasih sayang, mengekalkan ketenangan antara keluarga, dan bahkan diikat dengan keluarga besarnya semuanya. Keluarga besan, keluarga yang lain, itu supaya bertambah lagi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika memang tidak memungkinkan, ada cara atau solusi damai di antara keduanya, Islam, Allah dan Rasulnya membolehkan. Kenapa dibenci? Karena memang inginnya Allah, ridhonya Allah
itu manakala mengekalkan pernikahan. Tapi kalau tadi ada perbuatan yang menyakiti, mencelakakan, bahkan perbuatan itu kategori mungkin nanti dikategorikan pidana atau sebagainya, tentu dibolehkan. Karena insya Allah mudah-mudahan menjadi solusi. Karenanya solusinya jangan solusi langsung 3. Satu dulu, disitulah introspeksi, masing-masing bertobat, memohon ampun. Kalau kemudian ada jalan kebaikan, keduanya berdamai hingga 3 kali, barulah tidak bisa lagi kembali, melainkan harus sudah menikah dengan wanita atau laki-laki yang lain. Baik.